Politik itu ada uang, bisa main politik. Apalagi kalau punya uang. Uang bukan segala-galanya, tapi sekarang kan tidak ada uang, segala-galanya jadi ripuh. Skenario awal itu Gerindra ngusung Jet 1. Oke lah, dengan hingar-bingar munculnya sosok Pak Kiai Atam gitu ya. Beberapa bulan kemarin Gerindra memutuskan muncul skenario 2 nih, mendukung Pak Cecep dengan wakil dari Gerindra begitu. Dengan alasan Pak Cecep sangat progresif, sangat agresif melakukan negosiasi dengan Pak Haji Amir Mahfud gitu. Ya betul, keulatan Cecep Nurul Yakin ketemu Pak Amir Mahfud itu jauh-jauh hari. Tadinya Gerindra itu akan punya kecenderungan di nomor 1. Tapi ketika Pak Cecep itu datang dengan membawa 3 partai, nggak tahu nego apa dengan Pak Amir Mahfud, ada keputusan seperti itu. Dasar pembentukan koalisi ini berbasis survei enggak? Pertama feeling dulu. Yang kedua tetap survei. Nah Gerindra itu punten pisan, maaf ya Kang. Gerindra itu kan presiden terpilih. Jadi segudang tawiseun itu mungkin banyak sekali. Kalau mau nawis itu presiden mungkin disakalikeun kayak. Pak Amir juga pernah menang loh. Ya pernah menang, ngusung Budi. Banyak. Ngusung Budi wali kota. Pak Tatang dulu di kabupaten. Iya, Pak Tatang. Ya waktu kalah, waktu menang. Biasa politik. Ya tapi seringnya kalah. Tapi dia punya filosofi kalah menang gitu. Menang kalah menangnya penting. Iya. Nah, punya itu aneh dia. Ya hari Sultan mau bebas atau mau bebas. Makanya rileks aja gitu. Iya dia mah pasti rileks. Emang dia politisi daerah. Liar atuh bos, politisi daerah mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Priangan. Ketemu lagi di Perspektif. Kali ini saya menghadirkan tamu yang sangat istimewa sekali. Beliau adalah politisi dari Partai Gerindra Kabupaten Tasikmalaya. Beliau adalah Kang Budi Ahadiat. Sering dikenal dengan singkatan Usbud. Ustadz Budi ini seperti tidak ada matinya. Jadi politisi, kartunya hidup terus. Dari kota pindah ke kabupaten. Dan dari kota ini nyelesep ke kabupaten, bertarung di pileg kemarin 2024, di Dapil 1 bisa memenangkan pertarungan dan terpilih menjadi anggota DPRD. Wah, luar biasa. Keprok lah. Dan suaranya cukup signifikan untuk Dapil 1. Berapa ribu tuh? 9,7. Was. Hampir tadinya mau mengalahkan Bu Ai, tapi nggak bisa ya. Jadi mimpinya ngelehkan Bu Ai lahnya. Ya, gitu. Harus mimpi itu. 20.000. Wah, nggak bisa. Nggak bisa itu. Dan terkenal seperti di kota, Dapil itu kan Dapil Cihideung Tawang. Dapil neraka. Dapil neraka. Seluruh incumbent yang jago-jago ada di Dapil 1. Ada di sana ya. Saya pendatang baru, cuman nenek moyang dari Sariwangi. Oh, ayah irisan keluarga. Dan memang kota jeung kabupaten mah teu bisa misah. Teu bisa misah mah. Musikannya ayah irisan. Pituin Singaparna. Oh, bisa dijual. Cicing di kota oke kan. Oh, saya pituin Singaparna. Justru malah dulu saya hijrah ke Tasik terbawa oleh istri di Tawang Cihideung. Situ banyak saudara-saudara dan teman-teman. Dan pernah menjadi suara terbanyak di Cihideung Tawang karena dekat dengan main gapleh di trotoar itu. Harus seperti itulah calon dewan. Harus seperti itulah politisi. Politisi itu tidak ada kartu matinya. Ya. Dia bisa hidup kapanpun. Ya. Nggak ada kematian untuk politisi. Ya. Yang sabar. Yang istiqomah. Lalu pandai membaca posisi. Nah itu yang paling penting, memanfaatkan dan tahu tentang situasi politik. Ya. 2 periode kan di kota jadi anggota dewan. Iya. Dari Partai Amanat Nasional. Ketua Ketua partai juga kan. Ketua komisi
Ketua komisi. Luar biasa. Hampir nyalon wali kota. Hampir wali kota. Lari ke kabupaten sekarang. Dan Kang Budi ini orang yang dikenal sangat dekat sekali dengan Pak Haji Amir Mahfud. Dari tahun 2000. Malah jauh sebelumnya. Dari reformasi lah ya. Reformasi ya. Dari reformasi ketika itu PAN ya. Ya, Pan. Dari zaman deklarasi PAN dengan Pak Amin Rais itu kan. Betul. Luar biasa. Dan bagi saya ini nggak asing. Mungkin pemirsa ini masih asing orang kabupaten ya. Oh ini anggota dewan terpilih dari Gerindra ini memiliki latar belakang politik yang sangat panjang sekali. Dan saya salut luar biasa bisa bertahan. Terima kasih. Bisa hidup lagi. Tuh muncul tenggelam gitu. Jadi politik itu iramanya begitu. Baik itu karena politik itu kan tidak ada superior dan inferior. Iya, iya. Merata. Tergantung kepada pandai memainkan peran seorang politikus. Saya ingat statement Kang Aojat tuh. Politik itu ada uang, bisa main politik. Apalagi kalau punya uang. Ada simbol uang bukan segala-galanya. Tapi sekarang kan tidak ada uang, segala-galanya jadi ripuh. Ya, saya akui kedekatan saya dengan Pak Amir Mahfud itu cukup sangat tidur bareng, makan bareng gitu. Jika gula jeung peut nalahnya. Cuman kalau balap saya nggak bisa gitu. Oh, dia pintar balap. Ya nggak bisa. Kalau balap lari mah insya Allah bisa. Yang bedain cuma satu aja sebenarnya. Nasib. Itu mah sudah pada tahu. Di umur yang hampir sama, nasib itu mah betul. Kalau Pak Amir Mahfud kan udah luar biasa. Di politik juga sekarang di aras-arasnya. Iya. Kalau orang daerah melihat toh dia tuh sudah di Sidratul Muntaha. Di tempat paling tinggi. Sebentar lagi bertemu dengan Tuhan. Karena sudah sidro. Iya, luar biasa. Kalau Kang Budi kan nasibnya bujo tenggelam. Ya. Kadang tilelep gitu. Sila ke mana ya? Pucung deui. Dan betul-betul saya itu ada panggilan khusus oleh beliau. Iya. Makanya di politik bisa kembali lagi. Pindah dari PAN ke Gerindra juga. Diajak beliau gitu. Iya. Malah saya ada izin Pak Amin Rais dulu. Oleh beliau juga nih. Ini mantan ketua DPD PAN mau saya ajak ke Gerindra. Kata Pak Amin, partainya Prabowo. Oh iya, nggak apa-apa gitu. Dulu gitu Pak Amin itu. Iya. Partainya Prabowo. Oh iya nggak apa-apa. Oke, karena sangat dekat sekali dan nanti satu sesi kita bahas kedekatan dengan Pak Amir Mahfud. Harus khusus kayaknya. Jika piobrolna loba pisan toh mah. Saya bergeser ngobrolin pilkada. Gerindra ini kan partai pemenang. 9 kursi dengan suara terbanyak. Mungkin kan besok yang duduk jadi ketua DPRD Kang Budi kan. Mungkin saja kan. Iya, serba mungkin. Ya. Serba mungkin. Dalam politik kan sangat mungkin. Mungkin saja kan. Ya. Lalu alangkah indahnya gitu kan. Kalau penguasaan di DPRD ini, kemenangan di pemilu ini dilengkapi dengan kemenangan di pilkada. Pertanyaan saya, kenapa sekarang milih dengan Cecep Nurul Yakin? Tidak ngusung sendiri Gerindra ini? Saya tahu persis dan saya keulatan Cecep Nurul Yakin ketemu Pak Amir Mahfud itu jauh-jauh hari. Sebelum pileg juga suka ketemu. Bahkan ketika ketumnya datang ke Gebu, itu Pak Cecep tiba-tiba kalau nggak salah maghriban datang. Tidak tahu saya ngobrol apa. Dan kesininya dia itu tiba-tiba ketemu Pak Amir Mahfud
pas mau pilkada dengan membawa 3 ketua partai. Sampai Pak Amir Mahfud juga tercengang gitu. Tidak melihat beliau itu. Apakah ini sudah mendukung Anda? Oke, katanya. Udah oke semua. Partai mana saja dulu Demokrat, yang dibawa? P3 sendiri, Demokrat, dan PAN. Okay. Berarti kalau dihitung, PAN punya 9, itu sudah 13. Makanya Pak Amir mundur dulu gitu. Kita harus mengambil posisi yang bukan nomor 1. Tadinya Gerindra itu akan punya kecenderungan di nomor 1. Tapi ketika Pak Cecep itu datang dengan membawa 3 partai, nggak tahu nego apa dengan Pak Amir Mahfud, ada keputusan seperti itu. Nah, lalu apakah itu skenario utama sekarang? Maksudnya skenario awal itu Gerindra ngusung Jet 1. Oke lah, dengan hingar-bingar munculnya sosok Pak Kiai Atam gitu ya. Lalu beberapa bulan kemarin Gerindra memutuskan muncul skenario 2 nih, mendukung Pak Cecep dengan wakil dari Gerindra, begitu? Kang Muhajir, begini, Gerindra itu ngambil 2 opsi sesungguhnya. Yang pertama posisi nomor 1, dan yang kedua ada opsi nomor 2. Jadi kenapa begitu? Partai mungkin ketentuan seperti itu. Bila ada hal-hal yang sifatnya tidak terprediksi ke depannya. Contoh pada kasus hari ini seperti itu. Nomor 1 agak begini umpamanya. Ya kembali kepada nomor 2. Gitu. Ya, sekarang berarti skenarionya di nomor 2 dengan memasangkan kader dengan Pak Cecep, dengan alasan Pak Cecep sangat progresif. Sangat agresif melakukan negosiasi dengan Pak Haji Amir Mahfud gitu. Ya, betul. Selain itu apa? Alasan lain? Mungkin partai melihat ada semacam keuletan dia memapping politik. Saya juga tidak tahu ya. Contohlah kasus begini. Ketika ada calon menantu yang sama-sama punya ke anak saya itu banyak yang hadir, menanya sopan dan baik-baik. Lantas dia tidak berpikir apa-apa dulu karena dia itu bagus cara bicara dan lain-lain. Ya tentunya kita melirik itu. Ya. Nah, kasus seperti ini juga kayaknya seperti itu. Pak Amir Mahfud itu sebagai Dewan Penasihat Partai melihat seperti itu. Kapincut lahnya. Kapincut. Wes kapincut pisan ku Pak Wabob ya. Pak Wabob. Ya. Datang-datang bawa partai tilu gitu kan. Ya itu. Ya. Lalu ya menawarkan mungkin ya. Dan sesungguhnya disilahkan kepada siapapun waktu itu. Ya seperti Pak Kiai gitu. Iya. Saya juga yang pertama datang ke ngobrol di PCNU itu saya. Pak Kiai Atam sudah memberikan solusi-solusi tentang beliau untuk mencalonkan. Begitu saya tangkap, saya diskusi lagi dengan Pak Amir Mahfud. Oke, lanjut. Dan Pak Amir Mahfud sudah luar biasa menyiapkan baligo-baligo Pak Atam ke seluruh Kabupaten Tasikmalaya, ke pelosok-pelosok. Sudah didukung berat itu kemarin. Dan tidak tahu apa, di tengah perjalanan ya seperti itu. Ya, faktor negosiasi gitu. Dan mungkin ada semacam keuletan. Ya jauh-jauh hari mungkin harus ada perubahan lah. Berpikirnya mungkin. Oh, berarti ngelawan status quo nih. Kudunya perubahan gitu kan. Sekarang kan saya baca dalam SK yang saya diberikan kepada teman-teman tim itu KTM. Iya. KTM tahu kan? Ya, Koalisi Tasik Maju. Nah, Koalisi Tasik Maju. Tanpa PAN kan sekarang? Ya wallahu alam. PAN masih apa itu?
Insya Allah lah nanti. PAN masih diurus katanya. Oh iya. Ya karena kemarin saya tanya Pak Kang Budi Mahmud, gitu kan. Sama-sama Budi nih, Budi Ahadiat, Budi Mahmud. Beda nasib juga. Beda nasib. Dia provinsi, saya daerah. Iya. Tapi kan satu rumpun. Satu rumpun. Ya, bapak-bapak ini kan satu wadah kan. Satu wadah dulunya. ya, betul. Kawan gitu kan. Kawan. Dia kawan. Iya. Sohib. Sohib. Ya, beliau ya menyampaikan kalau posisi PAN ini ya pada memberikan SK kepada semuanya. Gitu ya, memberikan bukan SK, surat tugas ya. Memberikan penugasan kepada semua kandidat. Pak Iwan, Pak Cecep yang pertama ya. Lalu yang terakhir Pak Ade. Dan nanti hasil akhirnya akan ditentukan oleh saintifik, hasil survei. Gitu. Kalau dia kira-kira seperti itu. Kalau Gerindra kan nggak begitu kan. Kalau Gerindra sudah pahit aja dengan P3 begitu. Enggak, kita juga lakukan lakukan survei. Ya. Gerindra juga. Pak Amir itu kayaknya sudah sangat kuat ya bermadzhab surveinya. Siapapun orang. Nah ini saya kira apakah ada perubahan-perubahan di Gerindra? Survei di Gerindra terakhir kapan? Belum. Oh belum. Baru mau Juli nanti. Juli baru mau survei untuk kabupaten. Gerindra baik kota ataupun kabupaten. Nah kalau sudah seperti itu, ya alhamdulillah nanti kita tentukan oleh survei. Oh, maksudnya Gerindra masih can aja masih survei juga. Maksudnya belum tentu juga kan koalisi ini utuh. Ya untuk paten-patenan gitu mah itu nggak bisa lah. Ini itu politik bos. Tapi survei kita lakukan, kita jalan. Ya sudah kalau Gerindra itu di posisi sekarang nomor 2 dan itu PAN, Demokrat sama P3 ditambah PKS lagi sekarang itu sudah masuk pada posisi nomor 1. Ya sudah lanjut aja jalan mungkin. Ya. Sambil kita bergerak. Berarti Pak Aming ini ya pajaknya survei juga. Mazhab survei juga. Nah nanti bila ada, makanya Lipres sekarang itu pokoknya mah yang namanya yang sudah dikasih tugas oleh Pak Amir Mahfud ya harus bergerak semua. Harus, termasuk saya orang yang harus ditugaskan bagaimana membesarkan yang sekarang digadang-gadang Pak Cecep dengan Pak Asep itu. Saya harus mau tidak mau harus sosialisasi itu. Karena sudah tugas partai ini. Oh, partai sudah memberikan tugas kepada pengurus berarti dan Aleg yang terpilih. Iya. Untuk bekerja mensosialisasikan Cecep dan Asep. Ya. Untuk selanjutnya disurvei. Di bulan Juli. Iya. Juli sekarang kan? Ya Juli itu sekarang. Mungkin akhir-akhir Juli kita. Juli karena Agustus harus sudah memutuskan arah partai kemana. Betul. Oke. Saya dapat bocoran survei. Temuan survei Kabupaten Tasikmalaya April 2004, Poltreking. Kayaknya ini dari Golkar ya. Dan di hasil surveinya itu sebaran pemilih Gerindra itu 75% dukung Ade Sugianto. Orang Gerindra. Iya. Ditanyakan pemilihnya Gerindra mungkin kan ya. Oh iya. Gitu. Lalu yang memilih Pak Atam itu 2,9%, yang memilih Pak Cecep 5,9%. Lalu yang memilih, ada yang memilih yang lain termasuk Pak Iwan. Dari Gerindra itu 14,7%. Nah, saya mau menanyakan apakah dasar pembentukan koalisi ini berbasis survei enggak? Atau pakai feeling? Pertama feeling dulu. Yang kedua tetap survei. Itu kan survei di bulan April.
Saya April, dapat Mei, bocoran Juni, Juli itu kan belum apa-apa kita. Ya. Dan Pak Ade itu tidak disurvei pun sudah seperti itu. Yang namanya incumbent bupati, siapa yang tidak kenal? Iya. Nah, Pak Ade itu pasti seperti itu. Nah, Iya, makanya kita ada gerakan-gerakan untuk mengejar itu di bulan dari April ke sini. Gitu. Dan kalau saya melihat angkanya, saya ngomong survei aja nya. Jumlah. Ya. Kalau saya ngomongin elektabilitas dari calon ini, dari 10 calon aja, Pak Cecep ini kan hanya 8,3%. Melawan Pak Ade yang 64,5%. 64,5%. Kang Budi kan apa di lapangan dia kumaha? Ya saya tahu. Soal Pak Ade Sugianto saya tahu. Ya kan di lapangan kayak gimana gitu kan. Gimana beratnya ngelawan Ibu Ai gitu kan. Keras. Iya. Tapi kan survei itu adalah satu rujukan. Salah satu cara lah ya untuk menggait. Ya. Kita juga ada trik-trik, ada apa. Karena saya kira masa Demokrat yang sekian, berapa kursi itu? Udah 4 ya? Demokrat sekarang 3. 3, terus PAN 4. PAN 4. 4. PKS 3. PKS 3. Terus ditambah Gerindra. Kalau itu rodanya digerakkan semua, dan itu sudah hampir berapa persen? Baru 50% tuh ya. Ya kalau sekarang koalisinya utuh ya. Iya. Koalisinya anggaplah utuh. Gitu. Kalau sekarang ya 50%. Hampir setengahnya. Hampir setengahnya. Setengahnya. Iya. 25. Dan mudah-mudahan aja, menurut saya seperti itu di bulan dari April ke sini gitu. Karena kita kan baru kemarin koalisi-koalisi ini. Asep Sufari baru datang dari hajian, belum bergerak. Ibadah heula. Ibadah heula. Mudah-mudahan doa di sana dikabul gitu. Dan saya pernah ceramah di depan Pak Cecep Nurul Yakin. Pilkada sekarang itu pilkada yang kebetulan sohib kita sedang ibadah haji. Jadi aura Nurul Yakinnya sudah kelihatan. Kan gitu saya bilang di depan Pak Cecep itu. Jadi aura kemenangan sudah kelihatan. Karena dibarengi dengan kasus goncang-ganjing Pak Ade tidak bisa nyalon. Jadi masyarakat itu langsung chat gitu ke bawah. Dan Pak Cecep tiba-tiba naik. Cuman waktu itu tidak disurvei. Ya, ini gambaran saja Kang. Waktu bulan April ketika disurvei, itu pemilih Gerindra ini ya 75%-nya ke Ade Sugianto. Jadi party ID-nya nggak. Nah, karena waktu itu kan sosoknya hanya Pak Atam sama Pak Asep Sufari tentu. Iya. Dan saya kira waktu itu hanya baru menggelembungkan. Dan sekarang Gerindra itu salah satu mungkin partai lain juga sama seperti itu. Tidak selamanya bahwa yang sekarang terpilih itu dilantik. Macam-macam saja tidak dukung Prabowo umpamanya. Ataupun tidak menganut kepada mazhab pusat. Itu macleng itu dewan yang jadi pun. Hati-hati di Gerindra. Saya power ini. Nah kalau sudah seperti itu, rumusannya mau tidak mau. Kan ini pemilih kan, ini persepsi pemilih. Ya makanya dengan berbagai cara nanti kita tentunya tidak untuk individunya seperti itu. Nah makanya akan masuk ke grassroots-nya. Ada beberapa tipe-tipe mereka bagaimana supaya masyarakat itu bisa memilih. Banyak kasus lah di Gerindra itu. Ya. Ada yang macam-macam tidak
di daerah sendirinya tidak ada Prabowoan, itu sekarang tidak akan dilatih. Untung saya gede. Beda jeung pannya. Beda. Nah itu ada satu komando luar biasa. Makanya ketika saya 75% orang Gerindra pemilih Gerindra, pendukung yang lain, ya itu insya Allah akan diganti itu kartunya. Tapi kan lobana pemilih itu bawa kartu. Digiring aja nanti. Gerindra itu kan partai cukup besar lah dengan apa namanya. Ya maksudnya ini strategi partai, kenapa nggak partai ini berpikir juga seperti apa yang dipikirkan oleh preferensi pemilih gitu. Beginilah rasionalnya. Seperti kemarin aja Pak Prabowo koalisi dengan Pak Jokowi kan. Strategi politik yang sangat jitu itu untuk kemenangan. Iya makanya ketika orang waktu itu Cecep tidak ada, Pak Cecep tidak ada, Pak yang lain tidak ada. Ketika Pak Ade masih jadi bupati, tanya saja masyarakat. Itu pasti ke Pak Ade semua. Tapi kalau sekarang itu kan belum tentu juga seperti itu. Kalau situasinya banyak ini main, ini nyalon, yang B nyalon, C nyalon, itu akan rubah survei itu saya kira. Ya. Pasti. Kalau terjadi sosialisasi yang masif di tubuh partai. Nah makanya. Partai mensosialisasikan lah. Nah sekarang itu kita akan bagaimana strategi pertama sosialisasi yang sangat masif ke bawah untuk menggolkan ini. Ya. Terdengarnya sangat optimis sekali. Ya harus. saya optimis tadi. Oke. Ya optimisme ini kan dibangun oleh logik ya. oleh rasio, dan rasionya bukan kursi atau Kang. Iya. Dan belum tentu atau koalisinya besar, kursinya banyak, lalu orang milih ke orang yang ditunjuk partainya kan begitu maksudnya tuh. Ya, kejadian seperti itu. Iya, dulu kan waktu ya banyak contoh lah ya. Koalisinya besar. Pak Bupati kursinya kecil. Iya. Tapi jadi kemarin kan hanya P3 aja kecil. Cuma 6 kursi. Kok jadi menang? Umpamanya ada seperti itu. Ada juga yang gemuk tidak jadi gitu. Iya. Ini mah udah gemuk harus jadi gitu. Malu itu kita. Iya kan partai pemenang gitu kok. Ya nggak bisa lah di posisi yang kalah lagi gitu maksudnya. Harus. Gitu. Maka saya menanyakan itu dengan realitas survei seperti ini. Gitu. Apakah kemungkinan Gerindra ada skenario lain selain skenario KTM sekarang? Ya, yang berbicara berakhir apa? Mungkin di samping survei, ya kita banyak cara lah. Ya banyak. Kalau cara banyak, kekuatan instrumen, kekuatan uang, logistik contoh. Itu mah semua. Iya harus. Ya kan semuanya. Ya kalau misalkan surveinya misalkan calon bupatinya hanya 8 atau 12% lah taruhlah. Kan untuk naikin ini butuh effort dan butuh tenaga yang besar. Ekstra kan? Ya Kang Budi aja kan kemarin turun setahun atuh. Waktu pileg. Dengan hasil hampir 10.000. Hampir menyaingi Bu Ai lah ya. Beda dua. Beda dana. Ya kan itu butuh effort yang sangat besar sekali. Ya. Gitu maksudnya Kang. Ya kalau kita bolak-balik masalah ini, masalah pemenangan. Dua-duanya sesungguhnya incumbent ya ini. Iya. Kalau terjadi. Iya. Jadi saya punya ada alasan optimis itu. Dua-duanya incumbent ini. Iya. Tarunglah dengan cara yang logik. Iya. Dan ketransparanan
bagaimana kita mensosialisasikan pemikiran-pemikiran Tasik maju kepada masyarakat. Gagasan ya. Ya, adalah ide-ide untuk bagaimana memunculkan bupati baru nanti. Ya. Dan ada inovasi baru dan lain-lain gitu. Ya. Mudah-mudahan teman-teman kita tidak melek masalah ini dimanapun berada. Oke, nanti kita ada sesi khusus ngomongin gagasan sekritis apapun kita bicarakan di sini. Ya, tapi ini kan market lagi acan gitu maksudnya tuh. Kan aya calon acan aya lah. Lamun saya calon baru kita bicarakan itu. Ini soal ini. Nah, skenario pertama tadi ngusung calon bupati, ya Gerindra itu. Skenario kedua berkoalisi di posisi Jet 2. Ada nggak skenario 3? Kalau sementara ini belum ada informasi saya untuk skenario ketiga. Belum ada ya? Belum ada. Berarti sekarang masih bergerak sampai bulan Agustus tentunya ya? Ya, dilihat dari baligo yang sudah terpampang itu. Enggak ya. Cecep Asep. Iya. Dan di kita sudah turun SK kan? usai SK turun. Dari PKS. Iya, terus pembentukan tim GAB ya. Itu sudah di SK-kan. Tidak tahu calon yang lain sudah seperti kita atau. Tapi belum deklarasi. Ya. Deklarasi pasangan? Ya nanti mungkin minggu depan mungkin atau beberapa hari lagi. Oh ya. Pokoknya nantilah kejutan emang. Ya kalau sudah muncul di billboard mah terkejut atau Kang? Iya makanya. Berarti udah fix ini. Udah. Cecep lo yakin wakilnya Asep Sopari. Kelihatannya seperti itu. Udah ya, fix. Udah fix. SKPKS sudah Cecep sudah Asep. Ada, ya. SKP 3 udah belum? Sudah. Cecep Asep. Ya. Udah Cecep Asep. Menyusul Demokrat juga. Nanti menyusul Demokrat Cecep Asep. Gerindranya malah belum keluarin SK. Nah Gerindra itu punten pisan maaf ya Kang. Gerindra itu kan presiden terpilih. Ya. Jadi segudang tawiseun itu mungkin banyak sekali. Kalau mau nawis itu presiden mungkin disakalikeun kayak supaya terima gitu. Datang lagi. Udah save se-Indonesia. Bayangin sekarang pilkada se-Indonesia. Dari Gerindra itu. Iya. Bukan hanya pilkada saja. Iya. Wah, presiden terpilih. Tanda tangannya supaya tidak repot mungkin. Mungkin di bulan Agustus lah awal atau pertengahan. Udah beres itu. Iya. Ya, berarti ya ini Kang Budi bisa pastikan koalisi ini bakal sampai akhir pendaftaran. Ya saya meskipun tidak paten-patenan kan ini politik. Ya, politik bisa serba mungkin ya politik. Apalagi Gerindra ini kan sangat nyentral sekali di tokoh Pak Amir. Iya. Kalau Priangan Timur ini kan posisinya sangat nyentral gitu ya. Keputusan beliau. Mungkin saja kan beliau berubah pikiran. Ya, magnet pilkada itu kan untuk Priangan Timur, Ya ada di khusus beliau. Gerindra, itu kelihatannya ke Pak Amir ya. Ya, bukan hanya Gerindra, PAN juga sama. Kan? Luar biasa. Mang Yana Saya kesana juga. Mang Yana Ciamis ya kan kesana juga kan. Pak R Sama ya. Pak Erdiat. Ya jadi apa? Ya beliau itu sekarang saya pertama tampil beda. Pemikirannya logik.
kalau berargumen ya sekarang jitu-jitu gitu. Iya, iya. Saya malah ada beberapa pemikiran politik yang jauh ketinggalan oleh beliau karena memang orang pusat lah. Dari Iya. informasi, dari strategi. Kalau masalah acis mah, wah tinggalin bisa lah untuk politikus-politikus. Ya. Keberaniannya. Keberanian dia berinvestasi. Berinvestasi politik. Jadi sekarang dia kan ditugasi mungkin oleh pusat. Gerindra itu mulai dari Pangandaran Garut. sampai Garut. Ya. Berapa kabupaten tuh? Nah, 6 apa 7 ya? Ya. Dan ini sudah tersebar di Indonesia, Priangan Timur, wabil khusus umumnya Jawa Barat itu ada di apa? Di bawah naungan Pak Amir Mahfud. Iya, iya, iya. Yang ingin saya tanyakan lebih dalam itu sebenarnya dasar Pak Amir dalam konteks kabupaten menentukan koalisi, menentukan pasangan gitu ya. Dan apakah mempertimbangkan aspek saintifik gitulah, survei gitu kan. Atau ya sesuai dengan keinginan dia aja gitu. Enggak. Beliau itu punya tim khusus survei yang manusia-manusia biasa tidak tahu. Dan saya juga orang, ya kata orang saya dekat. Dia punya orang yang, pokoknya kenapa Kang Muhadjir itu dicalonkan bupati. Tiba-tiba dia harus Muhadjir. Dia berarti sudah mengantongi itu. Dan orang lain tidak tahu. Tiba-tiba berani. Iya. Nah itu mungkin. Atau privilege lah ya. Ya. Ponakan gitu kan. Lancek gitu kan. Nah itu kejadian. Kan? Ya kan itu privilege lah itu. Iya. Iya. Alo lancek, jelek surveinya udah out. Ketika mazhab surveinya dia yang dianut memutuskan jangan ya. Ini kan ngeri kalau keputusan akhirnya nanti H-7 sebelum pencoblosan. Ngeri juga kan? Ya. Sekarang jalan aja, bertempur gitu kan. Nanti keputusannya H-7 sebelum pencoblosan. Rit. Ngeri juga kan? Ya makanya untuk tidak terjadi seperti itu, beliau itu menggagas dari sekarang. Bagaimana? Sudah kelihatan lah nanti di bulan Agustus itu. 27 Agustus itu masuk KPU ya. Daftar KPU sudah kelihatan. Ya. Dan banyak itunya. Apanya? Timna loba lahnya. Pembalatak. CCTV-nya banyak. CCTV-nya banyak. Jadi saya juga harus hati-hati lah Bapak Edam. Ya kadang susah diterka juga kan. Susah diterka juga. Ya kan. Kadang seperti sudah begini. Punya feeling kuat. Iya, feelingnya jalan. Feeling dan perhitungan. Iya. Dilihat dari segi memanage bisnisnya juga kan. Kalau tidak punya profil feeling kuat dan image kuat, saya kira lemah bisnisnya. Tapi dia sekarang bisnisnya termaju kan. Iya. Iyalah kalau urusan bisnis bos. Nah, Katangan bos. Tapi soal pilkada sorry bos. Beberapa kali kalah. Politik kalau gitu pileg kan. jago lah. Politik itu tidak jauh dengan ekonomi, dengan bisnis sama saja. Iya. Kalau politik itu ada menang, ada kalah. Pak Amir juga pernah menang loh. Ya pernah menang ngusung Budi. Banyak. Ngusung Budi wali kota. Pak Tatang dulu di kabupaten. Iya, Pak Tatang. Ya waktu kalah, waktu menang gitu. Biasa politik. Ya tapi seringnya kalah. Tapi dia punya filosofi kalah menang gitu. Menang kalah menangnya penting. Iya. Nah, punya itu aneh dia.
Ya hari Sultan mau bebas atau bos. Nah, nah. Jadi Sultan mah bebas makanya rileks aja gitu. Iya dia mah pasti rileks. Emang dia politisi daerah. Liar atuh bos, Cuman politisi daerah mah. Saya begini ya. Di politik Orde Baru kan kalau nggak dukung itu kan takut juga dulu itu. Ya. Akan imbas terhadap perusahaannya. Lebih baik ekonomi. Dulu dia enggak lah, keluarganya enggak lah. Iya, pembisnis itu diam aja. Ketiga dulu kan. Iya. Nah sekarang kelihatannya dia enjoy aja. Ya pasti enjoy. Punya presiden. Dan mudah-mudahan imbas ke bawahnya. Ini kandidatnya yang repot. Kalau dia mah enjoy aja. Orang nggak terpengaruh apa-apa kok. Wah udah level itu. Ya. Cek saya oke Gus. Wah beda itu bos. Dan dia itu senangnya itu kalau sudah gaul di bawahnya juga. Iya. Ya asli Tasik dia. Iya. Tidak macam-macam gitu. Karena saya lihat di kabupaten ini ya sentralnya Pak Amir lah. Gitu. Pak Amir Mahfud lah. Sentral epicentrum salah satu aksis lah poros kekuatan politik hari ini yang mendorong satu pasangan gitu. Makanya mesti dihitung kan langkah pikiran dan lain sebagainya. Perubahannya seperti apa nanti kan itu sangat mungkin gitu maksudnya. Atas dasar apa dan cara berpikirnya seperti apa ya saya wajar dong ditanyakan sama orang yang dekat gitu. Ini pemikirannya kayak gini gitu kan. Berarti Gerindra ini udah fix dorong Wakil Bupati Pak Asep Sobari berpasangan dengan Pak Bupati Pak Wakil Bupati Pak Cecep Nur Yakin. Dan ini mungkin tidak akan berubah sampai pendaftaran. Dan hari ini Gerindra sedang melakukan sosialisasi. Gitu. Pasangan. Sudah bentuk pasangan. Sudah dalam bentuk pasangan di lapangan seperti apa. Dan nanti akan dilakukan survei di bulan Juli akhir. Gitu. Iya. Nanti bocorin surveinya ya ke kita. Biar publik juga tahu gitu. Ya insya Allah. Kalau boleh gitu. Biasanya survei itu kan milik perusahaan. Gak bisa. Ini juga sebenarnya kayaknya nggak boleh. Cuma nggak tahu, saya dapat. Ada yang ngirim. Nggak tahu. Itu buat ngagos saya itu. Ngagos saya. Itu. Enggak. Nanti saya kasihin semuanya. Orang saya juga dikasih. Biasa itu kan alasan itu di bulan April. Iya. Pak Cecep, Pak Asep belum berbuat apa-apa. Iya. Mungkin ada perubahan yang signifikan di bulan-bulan ini, insya Allah. Iya. Oke, berarti kita akan diskusi lagi, bahas soal pilkada ya. Kalau ada perubahan-perubahan, kalau ada dinamika. Siap. Mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya ya. Barakallah, amin. Untuk memenangkan sahabat kita. Pak Amin. Cecep dan Pak Asep yang sudah berlabel haji sekarang. Haji Asep. Terima kasih Pak Maji. Saya bisa silaturahmi, berbicara masalah pilkada. Saya lebih senang berbicara Tasikmalaya. Nantilah, nanti ada waktunya ya. Ya. Kita temanya pilkada dulu sekarang. Udah kelihatan gue kurang nyaman. Terlalu asap bos. Siap. Ketemu lagi di Perspektif episode berikutnya dengan pembicaraan yang lebih hangat dan lebih menarik dan lebih banyak tawanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.